Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum kami memulai presentasi tentang materi algoritma data science project akhir ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lusikanti telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan melalui video kali ini. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan teman dari anggota saya. Ada saya Raffi Ramadan dengan NIM 19230522. Dan saya Muhammad Jabir Sodik dengan NIM 19230860. Saya Aisyah Putri dengan NIM 19231416. Saya Tia Cinantia Widianti dengan NIM 19231677. Pada kali ini tema judul kami adalah perbandingan klasifikasi algoritma naive Bayes, subvector machine, dan juga random forest untuk perbandingan ketidakhadiran kerja di tempat kerja. Itu dilatar belakangi dengan ketidakhadiran karyawan itu merupakan masalah yang signifikan bagi karyawan perusahaan, karena ketidakhadiran itu bisa disebabkan oleh adanya urusan penting darurat dari karyawan, juga kesehatan, mungkin mengalami ketika sedang mengalami kondisi sakit, dan juga akses kendaraan untuk menuju ke kantornya. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini penting bagi perusahaan untuk dapat memprediksi ketidakhadiran karyawan. Secara akurat, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 3 algoritma, yaitu algoritma naive Bayes, subvector machine, dan juga random forest, dan memprediksi ketidakhadiran karyawan dengan menggunakan dataset ketidakhadiran di tempat kerja yang diperoleh oleh UCI Machine Learning Repository. Penelitian ini menggunakan aplikasi Web 3.8 untuk melakukan analisis. Pada bagiannya untuk proyek ini kami menggunakan Google Colab sebagai integrated development environment-nya untuk mencoba dari datasetnya. Melalui bahasa pemrograman Python, melalui perambanan web ini menawarkan aksesibilitas tinggi dan kemampuan kolaborasi real time yang sangat berguna untuk tim yang bekerja dari lokasi berbeda. Colab menyediakan akses gratis ke sumber daya komputasi yang kuat termasuk GPU dan TPU, mempercepat proses pelatihan model yang insentif. Selain itu, Colab dilengkapi dengan banyak pustaka dan paket Python umum seperti NumPy, Pandas, mengurangi waktu pengaturan lingkungan, integrasi dengan Google Drive, juga memudahkan penyimpanan dan pengolahan tipe proyeknya. Lalu pada bahasa pemrograman, kita menggunakan library bahasa pemrograman 6, yaitu NumPy, Pandas, Seaborn, Happyfloat, Matplotlib, dan juga versi Python. NumPy digunakan untuk menyediakan dukungan untuk array dan matrix, sedangkan Pandas digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi data dalam datasetnya. Seaborn ini untuk menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk membuat grafik sehingga antar mukanya yang menarik dan informatif. Lalu ada Happyfloat, itu digunakan untuk membuat visualisasi data, dan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik 2D. Dan terakhir ada versi Python, yaitu dalam Google Colab ini menggunakan Python versi 3.7 atau lebih baru. Lalu pada Google Colab juga menggunakan versi Python. Lalu dilanjut dengan sumber datanya. Ada sumber dataset kita ambil dari Kaggle yang berjudul Predict Employee Absenteeism from Work. Linknya ada di sini, dan jenis data itu adalah jenis data sekunder. Lalu pada jurnalnya kita ambil dengan judul jurnal, yaitu perbandingan kinerja algoritma klasifikasi naive Bayes, subvector machine, dan juga random forest untuk perbandingan prediksi ketidakhadiran di tempat kerja. Jenis datanya juga merupakan jenis data sekunder. Lalu dilanjut dengan bab 2, business understanding dan data preparation, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bab selanjutnya, bab 2 adalah business understanding dan data preparation yang akan dijelaskan oleh saya. Di sini kami mencantumkan tipe dan informasi data. Pada proses ini, kami melakukan perbandingan dengan 3 model algoritma machine learning, yaitu naive Bayes, subvector machine, dan random forest. Data yang kami dapatkan dalam penelitian ini sebanyak 740 data dengan 21 atribut. Di sini saya akan menyebutkan nama atribut serta tipe atributnya. Yang pertama ada ID dengan tipe atributnya kategori, lalu yang kedua ada reason for access dengan tipe atributnya kategori, yang ketiga ada amount of access dengan tipe atributnya real, dan yang lain-lain. Lalu untuk data preparation, di sini kelas yang digunakan pada penelitian ini adalah failed discipline failure, kegagalan disiplin, yang digunakan untuk membagi data menjadi 2 set label dengan nilai 1 dan 0, di mana nilai 1 adalah tidak disiplin dan 0 berarti disiplin. Di sini ada link Kaggle data. Oke, untuk bab 3 saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3 yang dimana akan membahas analisis data eksplorasi. Pada bagian ringkasan statistik, kami membandingkan hasil 3 algoritma dari algoritma naive Bayes, SVM, serta random forest.
Pada algoritma naive Bayes, kita mendapatkan hasil precision kelas 0 dengan nilai 0,79, precision kelas 1 dengan nilai 0,69, recall kelas 0 dengan nilai 0,84, recall kelas 1 dengan nilai 0,62, lalu F1 score kelas 0 dengan nilai 0,82, F1 score kelas 1 dengan nilai 0,65, serta SS1 dengan nilai 0,60. Lalu yang kedua terdapat nilai dari SPM yang dimana precision kelas 0 mendapatkan nilai 0,76, precision kelas 1 dengan mendapatkan nilai 0,74, recall kelas 0 mendapatkan 0,89, recall kelas 1 mendapatkan 0,51, F1 score kelas 0 mendapatkan 0,82, F1 score kelas 1 mendapatkan 0,60. Lalu yang terakhir ada hasil perbandingan dari algoritma random forest yang dimana precision kelas 0 mendapatkan 0,80, precision kelas 1 mendapatkan 0,79, recall kelas 0 mendapatkan 0,91, recall kelas 1 mendapatkan 0,62, F1 score kelas 0 mendapatkan 0,85, dan yang terakhir F1 score kelas 1 mendapatkan 0,69. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian ringkasan, yang dimana model random forest memiliki nilai tertinggi dalam sebagian besar metrik, khususnya untuk kelas 0 atau absenteeism di time rendah. Lalu naive Bayes menunjukkan kinerja yang baik dalam recall untuk kelas 0, tetapi tidak sedikit lebih rendah dalam precision dan F1 score dibandingkan dengan random forest. Dan yang terakhir, SPM menunjukkan recall yang rendah untuk kelas 1 atau absenteeism time tinggi yang menyebabkan penurunan signifikan dalam F1 score untuk kelas hari ini. Lalu selanjutnya, ada ringkasan mengenai F1 score yang dimana F1 score adalah metrik evaluasi yang menggabungkan precision dan recall untuk memberikan pengukuran tunggal tentang performa klasifikasi model. Lalu precision untuk sebuah kelas atau class dalam konteks klasifikasi adalah rasio true positif atau TP terhadap total instance yang diprediksi sebagai positif oleh model. Lalu yang terakhir ada recall untuk sebuah kelas dalam konteks klasifikasi adalah rasio true positif atau TP terhadap total instance yang sebenarnya true positif atau true positif plus false negatif atau FF. Oke, next ada rumus dari naive Bayes. Lalu di tangannya ada PCI X atau diartikan dengan probabilitas CI dengan bukti X. Di bawahnya ada PCI atau diartikan probabilitas CI. Lalu di bawahnya lagi ada PX CI, diartikan oleh probabilitas X berpengaruh terhadap CI. Lalu di bawahnya ada PX atau diartikan probabilitas X. Lalu sebelahnya ada heatmapnya. Next ada SVM. SVM adalah algoritma klasifikasi yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi data non-linear dan data linear. Prinsip SVM yaitu menemukan heteroid yang bisa melakukan klasifikasi data menjadi dua kelas. Next ada rumus dari SVM sendiri yaitu di sini, dan ini keterangannya. K adalah jumlah data atau banyak kelas fitur, C adalah nilai konstanta, dan M adalah jumlah support vektor atau titik data yang memiliki A yang bisa lebih 0. Lalu Kx, Xi itu fungsi dari kernelnya, dan LD adalah dualitas Lagrange multiplier, dan AI adalah nilai bobot setiap titik data. Dan ini adalah heatmap dari SVM sendiri. Next ada random forest. Metode random forest atau RF adalah metode untuk meningkatkan nilai akurasi. Metode ini bertujuan untuk membangun pohon keputusan yang terdiri dari root node, internal node, dan leaf node dengan mengambil atribut dan data secara acak sesuai ketentuan. Dan ini ada rumusnya. Y merupakan himpunan kasus dan PCY adalah proporsi nilai Y pada kelas C. Lalu di bawahnya ada value A adalah semua nilai yang mungkin pada himpunan kasus A. YV merupakan subkelas dari Y dengan kelas V yang berkaitan dengan kelas A, dan YA merupakan semua nilai yang sama dengan A. Lalu ini adalah heatmap dari random forest itu sendiri dan ada histogramnya. Lalu kita akan masuk ke dalam kesimpulan, yang dimana berdasarkan hasil penelitian pada dataset ketidakhadiran di tempat kerja yang diperoleh oleh dari situs repositori UCI Machine Learning, telah diuji beberapa algoritma klasifikasi, yaitu naive Bayes, SVM, dan random forest untuk memprediksi ketidakhadiran tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kualitas dan representasi dataset dalam keberhasilan prediksi ketidakhadiran di tempat kerja. Dataset yang mencerminkan variasi dan kompleksitas situasi di tempat kerja, termasuk faktor personal, kondisi kesehatan, dan lingkungan kerja, akan membantu algoritma klasifikasi mempelajari pola-pola lebih akurat dan relevan. Meskipun algoritma klasifikasi telah menunjukkan kinerja yang tinggi,
penelitian lebih lanjut dan pengembangan model yang lebih canggih tetap diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi prediksi. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan strategi manajemen yang lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif ketidakhadiran terhadap produktivitas dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir kita akan masuk ke bagian saran, yang dimana dalam penelitian ini dilakukan perbandingan kinerja 3 algoritma klasifikasi, yaitu Knife Bayes, SVM, dan Random Forest dalam memprediksi ketidakhadiran di tempat kerja. Ketidakhadiran di tempat kerja merupakan masalah penting dalam manajemen sumber daya manusia yang dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas dan efisiensi organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki alat yang efektif dalam memprediksi ketidakhadiran ini. Saran yang pertama adalah pengembangan metode, yang dimana meningkatkan teknik ensemble untuk random forest dan mengeksplorasi variasi algoritma SVM. Lalu yang kedua, ekstensi penelitian, yang dimana studi lanjutan dengan dataset yang lebih luas dan memperluas cakupan fitur-fitur yang mempengaruhi ketidakhadiran tempat kerja. Dan yang ketiga, validasi dan reproduksi, yang dimana validasi hasil dataset independen dan replikasi penelitian oleh peneliti independen. Keempat, penerapan praktis, yang dimana penerapan hasil dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau HRMIS. Dan yang terakhir adalah penelitian lanjutan, yang dimana fokus pada aspek-aspek spesifik dari ketidakhadiran di tempat kerja dan membandingkan kinerja algoritma klasifikasi lainnya. Sekian presentasi mengenai proyek dari mata kuliah algoritma data science kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak salah dalam penyebutan kata. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy Kanti selaku dosen yang telah memberikan kesempatan kami pada video kali ini. Kami dari kelompok 8 dengan urutan presentasi ke-7 pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih.